dengan Bang Egy datang ke sana, itu sudah jelas bahwa mau diomongin mau tidak, Bang Egy itu memohon agar supaya Bang Egy bisa SP3. Semakin hari semakin mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah tidak bersama Egy Sujana, ya akan jadi musuh bersama. Nah kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawan ini akhirnya mengikuti jejak Egy Sujana, ya amsyong dia nih. Wah, rugi Orang banget. besar ini. Sudah nggak ada lagi untuk memanfaatkan kasus ini, menyerang kekuatan Pak Jokowi dan Gibran. Mas Gibran. Oke, Om, balik lagi kita ya. Balik lagi. Om udah ganti baju, saya masih ini di seragam dinas soalnya. Iya. Sebenarnya kurang baju sih. Om, kalau sebelumnya kan kita bicara tentang Panji, Ya. ya kan, Panji. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke isu yang lagi makin panas aja ini. Karena isu ini siapapun yang muncul, apapun yang diceritakan, jadi kayak bikin simpul. Satu simpul muncul, akan muncul simpul baru sih. Wah, seru banget, nggak kelar-kelar dari tahun lalu. Ini tentang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Ya, kita harus clear bilang bahwa ini kasus pencemaran nama baik. Ya. Isunya ijazah Jokowi. Bukan ya kan? Bukan kasus ijazah palsu. Ya. Ini bukan soal membela siapa-siapa ya, enggak. Tapi memang yang benar adalah isunya adalah isu ijazah, tapi kasus hukumnya adalah laporan pencemaran nama baik dan penghasutan kalau di situ. Tapi isunya ya kan enggak seksi kalau pencemaran nama baik. Harus isu ijazah. Maka beritanya akan jadi sangat menarik untuk ditonton. Dan awal Januari kemarin tanggal 8 Bang Egy ke sana. Kalau nggak salah sebelumnya Bang Teddy sempat bahas sama Bang Azwan, Andi Azwan. Andi Azwan ya. Behind the scene ya. Behind the scene dari peristiwa itu. Versi Bang Andi Azwan. Dan tentu saja dia dapat informasi dari orang-orang yang ada di sana karena mereka kan relawan dari Pak Jokowi. Nah hari ini saat kita bicara ini, akhirnya Bang Egy itu muncul, Bang. Iya kan? Di kursi roda. Pagi tadi sebelumnya itu saya wawancara Bu Eli Daneti dan dia memang menceritakan bahwa Bang Egy itu kondisinya lagi nggak bagus, nggak fit. Bahkan dia nunjukin video ketika Bang Egy lagi dioperasi itu di daerah Puncak kalau nggak salah. Itu makanya ketika dia tadi ke bandara ya dia pakai kursi roda. Yang membuat banyak orang menafsirkan, meraba-raba, menduga, membuat spekulasi tentang pertemuan itu. Dan hari ini Bang Egy muncul. Ada beberapa, tapi Om Teddy nonton tadi, kita sempat nonton kan itu. Kita ambil dari videonya cumi-cumi.com. Ada beberapa poin yang penting sekali disampaikan oleh Bang Egy di situ adalah tentang esensi misalnya. Karena dia bilang kalau hal teknis itu Bu Elida aja atau anaknya si itu. Dia menyampaikan beberapa hal. Dia ke sana itu untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran menurut yang dia ingin tegakkan itu, yang dia yakini adalah soal status dia yang sebenarnya tidak layak jadi tersangka. Ya kan, dengan dalil-dalil tadi yang dia sampaikan bahwa pertama dia waktu itu pelapor, nggak boleh dong dilapor balik. Yang kedua dia sedang menjalankan perannya sebagai lawyer untuk Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu. Maka seorang lawyer sebenarnya tidak boleh, secara hukum tidak boleh dipidanakan. Itu yang dia sampaikan tentang pertemuan yang di Pak Jokowi itu. Lalu soal dia memuji, kan tadi dia bilang kebenaran itu ada kebatilan, ada kebenaran. Nah, dengan surat apa dia bilang, surat Toha kalau nggak salah. Ya surat Toha itu yang menceritakan tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Musa untuk bertemu Firaun. Tapi dia bilang, saya tidak mau bilang bahwa saya ini Musa, terus Pak Jokowi itu Firaun. Tidak. Tapi kan itu dia, menurut dia ayat itu adalah bagaimana pertemuan antara yang batil dan yang benar itu akan menghasilkan sesuatu yang ya seperti yang sekarang terjadi itu kan. Dan di akhir sekali
Bang Egy itu sekali lagi memuji tentang akhlak Pak Jokowi. Dia cuma Pak Jokowi. Lalu terakhir yang bikin Bang Egy itu menurut saya itu tadinya dia berapi-api bahwa saya kesini tidak minta maaf. Yang bikin dia luluh adalah Pak Jokowi nggak marah loh. Pak Jokowi cuma bilang, terus apa yang harus saya lakukan? Wah, itu di situ Bang Egy salut. Orang ini ternyata saya kalah kalau soal akhlak. Kalau menurut Bang Teddy kan sudah banyak cerita kemarin kan sebelum Bang Egy. Dengan pernyataan Bang Egy ini, apa yang Bang Teddy lihat? Ya, terima kasih Om Vincent ya. Tapi sebelum saya kita mulai, saya mau ngucapin semoga Bang Egy cepat sembuh ya. Bagaimanapun beliau sempat sekali per 2 kali menjadi lawan debat saya dulu. Tapi di luar dari itu, ya, sepengenalan saya ke beliau ya di luar dari soal perdebatan beliau lumayan humble ya, karena beliau mau diskusikan dengan saya, bahkan meminta nomor handphone saya. Bahkan beberapa kali beliau punya statement di media kirim ke saya gitu kan, artinya saya seorang yang jauh ya di bawah dia ya, umurnya di atas umur dia jauh di atas saya gitu kan. Beliau masih mau menginformasikan pandangan-pandangan beliau melalui WA ke saya, walaupun banyak yang saya nggak setuju juga. Tapi ya udahlah gitu kan, ini abang-abangan pengen menyampaikan sesuatu. Ya semoga cepat sembuh. Ya. Amin. Tapi dari yang disampaikan Bang Egy ini jelas ya bahwa kita bisa melihat ya, ini kan versi beliau. Dan saya percaya ini orisinil sih. Ya, versi beliau. Ada juga versi orang lain yang berbeda dengan beliau. Tapi dari perbedaan itu ada satu hal yang jelas sama dari Bang Egy maupun orang pendukung Pak Jokowi yang ada di kediaman Pak Jokowi waktu itu, peristiwa itu. Tanggal 8. Ada kesamaan, di mana kesamaannya adalah Pak Jokowi menerima dengan baik. Ya bisa dikatakan ya Bang Egy harus terima juga kalau apa yang saya sampaikan ini. Orang yang jelas membuat Pak Jokowi tidak nyaman. Betul. Ya dong. Ya. Itu harus kita akui bahwa selama ini Bang Egy dan kawan-kawan ya menyampaikan sesuatu yang tentu merugikan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi akhirnya melaporkan Bang Egy dan kawan-kawan sehingga statusnya menjadi tersangka. Di situ kita bisa melihat bagaimana seorang negarawan ya ketika menyambut ada orang yang datang ke rumahnya ya. Bisa aja Pak Jokowi mengatakan ke timnya, enggak, saya tidak mau terima. Bisa aja. Tapi beliau mau menerima gitu. Ini kan sesuatu yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Termasuk kita harus jadikan ini ya, kasus ini sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana ini adalah contoh kedua dari kenegarawan Pak Jokowi. Saya ngomong begini bukan berarti saya memuja-muji Pak Jokowi, memang faktanya begitu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang tadinya berseteru gitu kan, akhirnya bergandengan tangan di 2019 ya. Nggak ada minta maaf. Benar-benar sesuatu yang bisa dikatakan tidak pernah ada di negara manapun. Ini fakta bahwa mantan seteru akhirnya bergabung. Seteru politik ya. Seteru politik ya, bergabung dan bekerja sama sampai bagaimana 2024 ke 2029 itu Pak Jokowi memberikan ruang bagi Pak Prabowo ya, agar supaya ketika Pak Prabowo menjadi presiden nanti ya, itu sudah tidak perlu dari nol lagi ya. Jadi kita sudah bisa melihatlah bagaimana dua negarawan di negara kita, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dalam menanggapi atau menyikapi sebuah persoalan. Itu persoalan politik aja begitu. Apalagi ini kan bisa dikatakan persoalan pribadi loh. Ya, karena betul. Pak Jokowi melaporkan secara pribadi gitu pribadi. Kan. Bukan secara institusi.
dan beliau mau menerima. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa kenegarawanan seorang Pak Jokowi, dan itu diakui oleh Bang Egy. Ya. Nah, ini yang harus kita tangkap di luar dari apakah Egy Sujana berbohong atau tidak ya, soal dia minta maaf ya atau tidak. Ya, karena kan ada versi yang lain mengatakan walaupun bukan Bang Egy tapi ada DHL. Perwakilannya ya. Damai Hari Lubis yang meminta maaf. Di luar dari hal itu, yang jelas bahwa sudah ada kesamaan Pak Jokowi menerima mereka. Dan dari video yang kita tonton tadi jelas bahwa Pak Jokowi tidak mempermasalahkan soal kasus. Iya. Bang Egy bilang soal ijazah itu udah nggak penting. Dia tidak lagi mempermasalahkan. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke dia. Ya, dan itu sama seperti yang disampaikan oleh pendukung Pak Jokowi, Bang Andi Aswan. Bang Andi, sama Bu Eli dan Eti juga itu. Jadi artinya jadi gak ada sama sekali bicara ada tentang ijazah pembicaraan soal ijazah itu. Ya itu artinya confirm dari dua belah pihak ya. Yeah. Jadi Pak Jokowi benar-benar hanya menyampaikan apa yang bisa saya bantu buat Anda. Apa yang bisa saya lakukan kalau ya. Kita harus ngomong bahwa bantu. Nggak boleh, Bang Egy nggak boleh bilang bahwa itu bukan bantuan loh. Ya. Karena pernyataan Bang Egy jelas, restoratif justice itu tidak bisa sepihak. Ya. Ya, betul. Artinya kalau Pak Jokowi tidak mau menyetujui restoratif justice, tidak akan jalan. Ya. SP3 nggak keluar. Nggak akan. Ya. Jadi jelas bahwa fakta yang terjadi bukan Pak Jokowi yang meminta Egy Sujana datang. Bukan Pak Jokowi yang mendatangi Egy Sujana. Bang Egy Sujana yang mendatangi Pak Jokowi. Soal dia meminta maaf atau tidak meminta maaf itu udah lain cerita. Tapi dengan dia hadir di sana dan meminta, ini bukan minta maaf ya, meminta agar supaya bagaimana ya dia bisa berobat, dia bisa lolos dari jerat hukum sebagai tersangka. Pencekalan, tersangka, status Ya, tersangka. itu oleh Pak Jokowi tidak dipermasalahkan lagi, malah ditanya. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Artinya Pak Jokowi benar-benar membantu Bang Egy Sujana agar supaya Bang Egy Sujana bisa berobat. Udah kemanusiaan lagi nih ceritanya. Yeah. Sudah nggak lagi urusan, makanya nggak ada ngomongin politik, nggak ada ngomongin kasus gitu kan. Tapi sudah ngomongin adalah kemanusiaan. Di mana Pak Jokowi sebagai orang yang bisa dibilang dalam tanda kutip tersakiti, itu malah memberikan ruang. Kasarnya gini, ya mau lu apa supaya lu bebas? Kan gitu. Dan Egy Sujana mengakui agar supaya beliau bebas, jelas itu adalah permintaan. Pak Jokowi tanya, ya dia meminta kan? Meminta agar restoratif justice. Kasus dihentikan, pencekalan dicabut. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Nggak banyak nanya, langsung melakukan itu. Nah itu, jadi dari kasus ini, seburuk-buruknya kasus ini kita menemukan satu mutiara dari bukan Pak Jokowi ya, tapi satu mutiara yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama-sama bahwa begini loh negarawan itu loh. Dia mampu membedakan mana urusan politik, mana urusan pribadi dan urusan kemanusiaan. 100% Pak Egy Sujana, Bang Egy Sujana ini itu bisa keluar negeri, bisa berobat itu karena bisa dikatakan Pak Jokowi, kemanusiaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sisi kemanusiaan. Empati dia ya. Ya, saya juga titip pesan sama Bang Egy, jangan juga merasa malu ya. Harus berstatement sana sini seolah-olah Bang Egy itu gagah gitu ya. Tidak minta maaf, tidak berharap. Udahlah, dengan Bang Egy datang ke sana, itu sudah jelas bahwa mau diomongin, mau tidak, Bang Egy itu memohon agar supaya Bang Egy bisa SP3. Bisa dicabut pencekalannya. Kalau enggak, jangan datang. Gitu kan. Dengan datang sudah jelas bahwa ada harapan. Ada tujuan lah. Ada tujuan, ada harapan agar supaya bisa bebas. Dan alhamdulillah yang dihadapi oleh Bang Egy adalah Pak Jokowi yang dengan begitu mudah tanpa syarat loh. Yeah. Ya. Tanpa syarat memaafkan itu kan
nggak semua orang bisa gitu. Itu sih. Tanpa syarat ya? Tanpa syarat kan? Ada nggak syaratnya? Nggak ada. Dari Bang Egy juga tidak ada syaratnya. Dari Bang Andi juga menceritakan tidak ada syaratnya. Jadi klop gitu. Ini keren. Jadi kalau orang bilang kalau negarawan harusnya tunjukin ijazahnya ya. Bukan itu ukuran negarawan. Yang ini. Ini sudah jadi jadi contoh, jadi pembelajaran bagi kita masyarakat Indonesia. Betul. Dan itu menunjukkan itu memang karakter ya. Oh iya. Bukan dulu dia rangkul Pak Prabowo karena dia presiden. Karena sekarang dengan dia tidak menjadi presiden, dengan Pak Jokowi tidak jadi presiden pun, dia menerima Egy sama kan. Berarti emang ini karakter orang ini emang. Mau dia punya jabatan nggak punya jabatan, dia memang begitu orangnya kan. Oh, iya. Tadi kan kita lihat Bang Egy gak ada syarat. Pak Jokowi gak ada syarat. Berarti dua orang ini ya santai-santai. Maksudnya bukan santai juga. Nggak ada sesuatu yang perlu diributkan, ya kan? Yang ribut sekarang adalah klaster sisanya ini. Mungkin klaster 1 nggak bersuara. Klaster 2 ini, Roy, Rismond, Tifa dan para lawyernya. Ya. Mereka mempersoalkan, dia tidak minta maaf, ini ada WA triliunan segala macam gitu. Nah, kalau Om Teddy melihat dari reaksi mereka ini ada apa? Ya kan seperti sebelum-sebelumnya saya katakan, Roy Suryo dan kawan-kawan memang membutuhkan isu terus, ya, agar supaya terus gaduh. Ya, harapan mereka kan adalah ada pemaafan dari presiden. Tujuan mereka supaya dihastokan, agar supaya Pak Presiden melihat ya udahlah jangan gaduh-gaduh lah gitu kan. Akhirnya proses ini dihentikan dengan kewenangan presiden gitu. Itu tujuannya sudah ke situ aja, nggak ada lagi ya. Tapi dengan wawancara Bang Egy hari ini itu jelas akan mematikan isu yang akan mereka kembangkan. Ya kenapa? Apapun yang mereka sampaikan soal tidak minta maaf, soal dana dan segala macam itu sudah terhapus dengan Pak Jokowi tidak membicarakan terkait kasus. Yeah. Pak Jokowi malah meminta apa yang bisa dia lakukan agar supaya Egy Sujana bebas. Pak Jokowi tidak mensyaratkan apapun. Itu sudah otomatis sudah terhapus dengan itu. Tapi ini penting juga buat Bang Egy ini ya, Bang Egy kalau nonton ini jangan lagi apalagi membuat statement-statement yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus membuat kegaduhan. Tidak perlu malu, Bang Egy tidak perlu malu untuk terlihat tidak baik-baik saja. Karena dengan Bang Egy mendatangi Pak Jokowi, itu jelas adalah Bang Egy sudah mundur ya dari keegoannya, dan Bang Egy sudah ada pengharapan agar supaya bisa dibebaskan dari semua tuntutan hukum ini gitu. Dan itu sudah terlaksana. Dan itu sudah terlaksana. Jadi tidak perlu juga harus klarifikasi sana sini untuk terlihat hebat, karena ya Bang Egy mendatangi Pak Jokowi itu sudah tidak hebat. Jadi nggak perlu mengatakan hebat karena memang sudah nggak hebat abang dalam perspektif jago-jagoannya Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Kan hebat itu kan macam-macam ya. Tapi hebat yang di kepala banyak yang kontra dengan Pak Jokowi itu adalah tetap ya melawan gitu. Nah Bang Egy itu dari ukuran mereka itu sudah nggak hebat. Dengan mendatangi Pak Jokowi dan mendapatkan pengampunan dari Pak Jokowi itu sudah dinilai nggak hebat. Jadi tidak perlu terus membuat statement agar terlihat hebat. Gitu tapi sudah memilih jalan yang benar. Ya pasti kalau saya bilang jalan yang benar, Bang Egy pasti akan merasa makin tersudut kan, makin lemah. Jadi Bang Egy sudah mengambil sesuatu, mengambil jalan yang membantu dirinya secara pribadi untuk lolos dari jerat hukum. Itu enggak, ini kita harus akui ya bahwa bukan hanya Pak Jokowi. Nah ini penting nih, bukan hanya Pak Jokowi yang legowo. Tapi ada beberapa pihak yang melaporkan Bang Egy, itu pun legowo. Ya kan, dari kita statement dari Bang Egy kan, Betul. Pelapor kalau tidak setuju restoratif justice itu tidak akan terjadi.
Nah, artinya ketika Pak Jokowi sudah setuju dengan restoratif justice, kalau pelapor yang lain tidak setuju, Bang Egy masih dalam posisi tersangka. Tapi mereka yang para pelapor yang lain ini melihat Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi memaafkan ya dengan elegan memberikan ruang bagi Bang Egy agar supaya bisa bebas, bisa berobat. Ya secara kemanusiaan, maka pelapor yang lain pun mengikuti cara Pak Jokowi karena ini kita bicara kemanusiaan, bukan bicara kasus. Ya, kalau bicara kasus lain cerita lagi. Lain cerita. Ya, Betul. tapi mereka melihat Bang Egy butuh yang namanya pertolongan kesehatan. Itu harus diterima gitu. Bahwa orang memaafkan, walaupun misalnya Bang Egy bilang saya tidak minta maaf, tapi setidaknya dengan dicabutnya disetujui restoratif justice, artinya itu dimaafkan. Jadi nggak perlu. Ya, karena restoratif justice itu kan damai. Damai, pemaafan kan dari pihak yang melaporkan kan. Dan jadi sudah tidak perlu terus ya memberikan amunisi bagi Roy Suryo dan kawan-kawan hanya karena Bang Egy tidak takut terlihat lemah. Sudah nggak perlu lagi karena memang kalau dari kacamata yang kontra Pak Jokowi, Bang Egy itu udah lemah. Jadi nggak perlu lagi harus terlihat hebat. Nggak perlu gitu Bang ya. Tapi kehebatan Bang Egy itu yang mengalahkan ego kan. Nah itu. Itu susah loh itu. Itu hal yang paling susah dilakukan orang. Makanya saya bilang walaupun saya 1-2 kali mengenal Bang Egy ya, selanjutnya beliau yang rajin mengirimkan WA ke saya, itu saya melihat Bang Egy ini ya orang baik gitu kan. Di meja debat aja dia gahar gitu kan. Udahannya saya dirangkul gitu kan. Terus ini ada yang lucu, dia bilang, lu Ted sama abang begitu amat kalau lagi debat gitu kan. Saya bilang, udahlah Bang, namanya kita juga lagi hantam-hantaman gitu kan. Sini nomor handphone lu, gue bagi. Nah gitu. Jadi gue ngelihat bahwa Bang Egy sendiri itu sebenarnya nggak perlu menghebat-hebatkan dirinya, dia sudah hebat. Ya, artinya dia mendatangi Pak Jokowi, menurunkan egonya, itu sebenarnya udah sesuatu yang hebat. Jadi nggak perlu lagi tambahan. Gitu. Iya, dan nggak perlu misalnya kalau itu dia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia masih gagah depan Roy CS. Nggak penting. Nggak penting karena bagaimanapun dengan ada restoratif justice, abang itu sudah dianggap lemah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi nggak perlu juga untuk membuktikan bahwa abang nggak lemah gitu. Iya, nanti setelah proses pengadilan selesai baru kita lihat kan yang lemah siapa sebenarnya. Iya kan. Jadi daripada kemakan ego ngapain gitu kan. Ya, nanti akhirnya diputuskan misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan penjara berapa tahun gitu kan. Sedangkan abang bebas. Bang Egy bisa bebas, bisa. Ya, saya sumpahin Bang Egy sehat. Nah, gitu menikmati kan. usia-usia dengan cucu gitu kan. Betul. Ya, jadi saya sumpahin Bang Egy sehat gitu. Saya nggak doain, saya sumpahin Bang Egy sehat. Okay. Nah, jadi ke depan lah kita bisa lihat siapa yang pemenangnya. Dan saya yakin Bang Egy menjadi pemenang dari sekarang gitu. Ya selain tentu kita mendapatkan pelajaran penting dari Pak Jokowi gitu kan. Oke. Nah, kalau kita lihat kan di proses ini, kasus ini akhirnya kita lihat Egy itu jadi satu simpul yang kuat sekali gitu ya. Nah, kenapa? Karena reaksinya tim Roy CS itu, mereka seolah-olah mempertahankan bahwa Egy itu masih di pihak kita. Ini kan terlepas dari persoalan hukum, ini kan sudah kayak model pergerakan. Kalau ada satu tokoh yang keluar dari sebuah kelompok yang sedang melakukan perjuangan, itu diakui atau tidak, itu spirit, kekuatan, mental itu ngedrop grup itu. Apa itu yang mereka lagi denial sekarang? Mereka nggak mau terima kenyataan bahwa Egy Sujana sudah tidak bersama mereka. Mereka nggak mau menerima itu. Jadi mereka menciptakan halusinasi baru. Akhirnya mereka menciptakan cerita-cerita seolah-olah Bang Egy masih bersama mereka gitu kan. Itu wajar ketika mereka kehilangan pegangan gitu kan. Itu sangat-sangat wajar gitu kan. Bagaimanapun sedikit lebihnya adalah mereka berani karena ada sosok yang namanya Egy Sujana gitu. Jadi dengan Egy sekarang di luar, anak-anak sekarang bilang kena mental ya mereka. Iya, jadi mereka sudah sedikit
goyang, malah banyak ya goyangnya saya bilang. Ya. Karena apalagi Egy Sujana kan membubarkan apa tuh? TPUA. TPUA Memecat gitu. Iya beberapa kan? pengurus. Pengurus kan. Jadi itu sebuah simbol bahwa nih gue nggak sama kalian nih, gue udah kesini nih gitu kan. Nah, itu sudah jelas, tapi mereka lagi berhalusinasi, Egy Sujana masih bersama-sama mereka gitu. Oh, iya. Ya biarkan aja halusinasi mereka. Walaupun kan. di sisi lain sempat ada kata-kata pengecut, pengkhianat. Ya pasti nanti perlahan-lahan Bang Egy akan diserang. Semakin hari semakin mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah tidak bersama Egy Sujana, ya akan jadi musuh bersama. Bang Egy akan jadi musuh bersama mereka gitu, akan menyerang gitu. Wah, bahasanya udah macam-macam lah. Ya, misalnya pengkhianat dan lain-lain itu akan dirasakan oleh Bang Egy nanti kan. Tapi ya cuekin aja. Minta maaf dibayar, ada omongan 100 miliar, ada proyek triliunan. Kalau ada mending buat kita ya. Iya. Gak lah itu. Kita bikin pulau pribadi. Orang-orang yang sudah panik apa aja disampaikan untuk mempertahankan ego mereka. Dan Roy Suryo mereka tidak mau. Ogah ikut langkah Bang Egy. Ya sebenarnya kan urusan ego ya sekarang ya. Iya. Udah urusan ego. Sebenarnya saya yakin 1000% misalnya Tifa kan dengar-dengar sudah mulai goyang nih katanya gitu kan. Sudah mengarah ke restoratif justice ya. Ya datengin aja Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu gitu kan. Nggak usah pakai gengsi lah ya. Gini, karena yang mereka harapkan cuma satu kan sekarang ini. Yang mereka harapkan adalah terus membuat kegaduhan agar supaya presiden menggunakan haknya untuk membebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuma itu pintunya sekarang, gitu. Makanya mereka terus suarakan ini. Mereka ingin nasib mereka sama seperti nasib Hasto. Mereka ingin nasib mereka sama seperti Tom Lembong. Tahu siapa Devi, siapa Tujuan mereka 100% saat ini hanya itu. Untuk keluar dari jerat hukum. Artinya mereka ingin di Hasto atau di Tom Lembongkan. Caranya ya terus membuat kegaduhan. Terus buat kegaduhan. Nah sekarang ada jalan yang baru lagi nih. Yang sudah dibuka oleh Egy Sujana. Jadi tadinya pintunya hanya lewat presiden. Sekarang ada pintunya lewat Pak Jokowi. Tifa udah mulai, kelihatannya sudah mulai mengarah ke restoratif justice. Ya nggak perlu juga terus-terusan untuk setia kawan di hal yang begini ngapain gitu kan. Betul. Ya silahkan aja datang ke Pak Jokowi gitu kan. Terserah mau bilang hanya berkunjung kek, nggak minta maaf kek. Karena jalannya cuma itu. Saat ini yang masuk akal dan cepat sebelum sampai masuk ke pengadilan. Karena berharap Pak Prabowo akan mengampuni mereka itu jauh dari ini. Karena mereka bukan siapa-siapa gitu. Kalau Hasto jelas dia punya posisi lah di sebuah partai. Tom Lembong adalah mantan menteri yang punya mungkin ya menurut Pak Prabowo dia punya jasa gitu kan. Nah kalau yang tiga ini kan nggak ada apa-apanya gitu. Wah, penelitian ilmiah mereka nulis buku itu berjasa itu. Jadi berharap seperti Hasto agak sulit. Ini hitungan matematika ya dan logika. Maka pintu yang sudah dibuka oleh Egy silakan dipergunakan dan saya yakin Pak Jokowi akan memaafkan dengan lapang dada. Dan para pelapor yang lain jangan lupa ini kita harus berikan penghormatan juga kepada para pelapor yang lain karena kalau Pak Jokowi mencabut setuju restoratif justice tapi yang pelapor lain tidak itu berabe juga ya gitu kan. Jadi iya kan yang ngelaporin kan bukan cuma Pak Jokowi. Bukan, iya. Ada Pradi Bersatu, ada Jokman Nusantara yang Jadi Bang Egy misalnya harus ucapkan terima kasih juga sama mereka nih. Iya. Jadi bukan hanya Pak Jokowi tapi dia harus berterima kasih kepada pelapor yang lain. Begitupun Tifa, Roy sama Rizwan. Ya, ambil aja jalur ini. Udah nggak perlu malu toh. Nanti 1 tahun kemudian orang udah lupa bahwa kalian meminta maaf Pak Jokowi sudah tertutup dengan
berita-berita yang lain gitu lebih kan. bagus, kayak yang lebih besar mungkin ya. Jadi pergunakanlah kesempatan ini gitu ya untuk agar supaya ya kalian juga bisa menghirup udara bebas. Kalian juga sudah tidak perlu sibuk dengan urusan ijazah gitu kan. Dan kalian bebas dari jerat hukum. Oke. Kan dari hampir sebulan atau 2 bulan terakhir itu udah ada sempat ada isu orang besar itu kan. Ya kan? Ada orang besar nih dan itu Pak Jokowi sendiri juga menyampaikan itu kan. Kira-kira dengan permintaan maaf atau restoratif justice yang ditempuh Bang Egy dan disepakati oleh Pak Jokowi itu orang besar itu sekarang meriang nggak? Ya rugi. Rugi banyak ya? Ya rugi. Ya karena itu kan pernah saya sampaikan. Orang besar ini tujuannya sekarang bukan lagi untuk Kebenaran. Bukan lagi agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan ini bebas. Bukan lagi. Malah dia ingin agar Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Jadi ada cerita baru. Sehingga ada cerita baru. Nah kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawan ini akhirnya mengikuti jejak Egy Sujana, ya amsyong dia nih. Wah, rugi orang besar ini. Kenapa? Mereka sudah nggak ada lagi jalan untuk memanfaatkan kasus ini untuk menyerang, ya kita sampaikan saja apa adanya ya, menyerang kekuatan Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu. Bahkan termasuk menyerang Pak Prabowo. Jadi orang besar ini tentu akan sangat rugi kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawan mengambil jalan seperti Egy Sujana. Makanya ini hanya tinggal egonya Roy Suryo dan kawan-kawan nih. Saya nggak bilang orang besar ini membiayai atau mengorkestrasi, tapi orang besar ini memanfaatkan kasus ini, ya. Makanya dia berharap agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Apalagi kan episode kedua Roy mereka udah persiapkan Gibran Endgame. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau sampai mereka ngikutin langkah Bang Egy semua, wah. Gibran Endgame yang skenario-nya udah dibuat hilang semua. Udah hilang semua. Nggak bisa lagi dipakai. Nggak bisa lagi dipergunakan karena bagaimanapun ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mengambil langkah seperti Egy Sujana, Roy Suryo dan kawan-kawan pasti akan diam. Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan orang-orang pemberani, bukan. Mereka itu kan dari awal saya bilang kecele. Mereka pikir cara biar bisa terkenal bisa punya nama, ya. Serang aja Pak Jokowi. Serang Pak Jokowi. Dan keluarganya. Ya, karena pasti aman. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Punya nama, caranya adalah lewat Pak Jokowi. Serang Pak Jokowi, mereka punya nama. Serang Pak Jokowi, mereka bisa cari nafkah gitu kan. Pak Jokowi diam aja. Jadi mereka ini bukan orang-orang berani. Gambling aja mereka kemarin tuh. Ya karena mereka ingin punya nama. Ya selama ini kan kayak TV di media sosial udah setengah mati nggak naik-naik namanya gitu kan. Udah segala macam cara ya. Si Rismon udah segala macam cara, Jumpalitan nggak juga terkenal gitu kan. Roy Suryo apalagi makin mendem gitu kan. Nah jadi mereka ini menjadikan Pak Jokowi sebagai batu loncatan yang paling aman. Kontroversinya dapat, nama dapat, tapi mereka tidak kena kasus hukum. Dilalahnya mereka kecele. Pak Jokowi ternyata setelah saya jadi presiden mempidanakan. Makanya kenapa ucapan Roy dan kawan-kawan itu berubah-ubah kan? Ya karena mereka nggak tahu mau ngapain lagi. Betul. Ya berubah-ubah. Kemarin nantangin, kalau mau Pak Jokowi laporkan kami gitu kan. Dilaporin mati gitu kan. Zolim kok kejam kali Pak gitu Jokowi. Kan. Jadi mereka bukan orang-orang pemberani, ya. Mereka adalah orang-orang yang ingin terkenal, yang setengah mati mereka lakukan nggak terkenal. Jalan pintas adalah melalui Pak Jokowi. Mereka berkaca pada pendahulu-pendahulu mereka nih, punya nama di Indonesia karena menghantam Pak Jokowi. Ternyata kena. Kayak itu Om, kayak games yang dibikin ada itu, yang orang ngikut-ngikut dulu. Ada 3 orang, pertama tendang pintu, ternyata yang lihat saya lihat itu. Ya, yang mereka ini yang orang terakhir itu kali ya. Tendang pintu pas yang ini lagi kunci gitu. Nah, gitu. Dibuka pintu masuk kena lu gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak punya nyali tapi ingin tampil, ingin terkenal. Sekarang ini mereka terpaksa harus melakukan hal ini karena
yang nggak ada pilihan. Itu yang saya bilang tadi. Oke. Cara mereka sekarang untuk bebas ya satu-satunya lewat pengampunan dari presiden. Tapi mereka punya kekuatan lain kan, misalnya adanya Bang Refli Harun yang kita tahu pakar hukum tata negara. Ya kan Refli Harun kan memanfaatkan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk podcastnya. Podcast Refli Harun isinya Pak Jokowi kan. Itu ada duitnya nggak? Ya kan ada. Atau juga kalau misalnya Roy dan kawan-kawan terjerat hukum, kan bukan Refli Harun yang masuk penjara. Iya. Jadi gini, mereka itu bukan mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, enggak. Memanfaatkan Roy Suryo dan kawan-kawan terus berkoar, tujuannya pengen bebas. Dengan terus berkoar, media-media ini Traffic. ya, Aiman dan segala macem ngelihat ada cuan kan, ada uang di sini. Ya dong, akhirnya memanfaatkan itu, mengundang orang-orang ini nih. Gitu kan. Refri dan kawan-kawan. Ya, podcastnya ya itu juga. Tapi sorry Om, apa nggak terlalu naif kalau misalnya si Refli itu kita bilang motivasinya ekonomi misalnya karena dia punya podcast cuan gitu. Pakar hukum tata negara yang menurut saya isi kepalanya lumayan itu. Udahlah, apaan sih? Kalau pakar hukum tata negara dia akan membicarakan soal tata negara, bukan soal yang beginian. Kalau ini tata boga. Gitu ya. Udahlah, kita udah tahu sama-sama lah semua. Termasuk yang TV-TV itu kan, yang terus tiap saat gitu kan. Apa cuma tujuannya? Kalau bukan cuan. Kalau enggak tutup tuh TV kan. Karena sekarang kan TV udah mulai hancur. Yeah. Ya makanya berkali-kali kan saya sempat katakan bahwa ini Dewan Persnya kemana gitu. Yeah. Ya. Kok tontonan seperti ini terus dibiarkan gitu kan. Harusnya ada gitu. Ya cuma itu. Intinya adalah sama-sama saling memanfaatkan. Roy butuh mereka butuh Roy, tapi bukan perjuangan. Roy butuh bebas, ya, mereka butuh cuan. Sama-sama saling menguntungkan kan? Nggak ada lagi alasannya. Apalah perjuangan, nggak ada urusan itu. Berarti sama kayak di show Panji ya. Panji butuh cuan, penonton butuh sublimasi. Iya. Sublimasi itu dia punya saluran untuk menyampaikan apa unek-uneknya di sama kayak Panji. Panji itu yang kita omongin tadi dia bukan orang pergerakan, ya jelas di 97 98 dia bukan siapa-siapa, nggak punya nyali kan. Sekarang itu ya karena memang kebutuhan buat nafkah, nggak ada lain. Sama nih Roy Suryo dan Panji sama. Dimanfaatkan, ya Roy Suryo dimanfaatkan, Panji dimanfaatkan. Roy Suryo masuk penjara, apakah misalnya TV-TV itu terus memberitakan Roy Suryo? Nggak lagi. Mereka akan cari lagi mana yang bisa jadi jualan. Nggak ada, mereka akan bilang, sudah hari ke-100 Roy Suryo ya di penjara. Sudah hari ke-200. 200. Nggak ada, nggak akan. Karena itu nggak bisa jadi jualan lagi kan. Yeah. Karena Roy Suryo tidak lagi memproduksi statement kan. Ya, jadi ya udah. Kalau begitu cara menghentikan ini juga selain RG, kenapa nggak ditahan aja misalnya? Apanya? Roy dan kawan-kawan. Oh iya kan udah ini kan, kejaksaan kan udah kan. Sudah. Ya udah. Kita tinggal tunggu aja lah. Ada pergolakan mungkin di Roy dan kawan-kawan. Ini ikut Egy Sujana. Atau enggak. Paling malunya cuma sebentar tapi bebas. Atau gue tetap kekeh tapi gue nggak bebas. Ingat loh kasusnya siapa tuh dulu yang iniin Pak Ahok tuh, yang ngedit video Pak Ahok itu. Oh si siapa? Ya ada tuh lah. Iya, dia ngedit gitu. video. Ya, lupa kan? saya. Yang masuk penjara. Ya, waktu dia masuk penjara kan? Iya. Terlupakan dia. Keluar sekarang ngomong mana-mana. Orang nggak dia ngomong sekarang orang nggak nganggap. Udah lewat masanya ya. Udah. Jadi dia ketika dia lagi itu dia dimanfaatkan terus kan media kan ya dapat cuan kan. Iya. Nah, setelah dia masuk penjara, jangan kan media kawannya juga nggak ada sama dia. Apa saya namanya? Iya, siapa kita lupa namanya nanti. Iya, itu pelajaran penting Om. Penting gitu. Bahwa ketika sebuah isu itu jadi komoditas politik, hati-hati lo masuk di dalam situ. Iya. Lu bisa moncer sekali atau lu bisa hilang sama sekali. Jadi ketika kasus Ahok itu, dia kan dipakai terus namanya nih kan. Wah di media apa dia ngomong. Dia masuk penjara. Orang-orang yang memanfaatkan kasus dia, itu sudah ngomongin kasus yang berbeda. Media-media sudah nyari Berita lain. Isu gitu. lain. Isu yang lain. Iya.
Jadi ketika itu dia merasa hebat kan. Wah, gue hebat nih, media apa, pembelajaran bagi dia. Ketika dia masuk penjara, lalu media kemana? Orang-orang yang mendukung saya kemana? Bahkan ketika sekarang Ahok diwawancara di mana-mana, dia nggak diwawancara lagi. Kawan saya kemana? Oh, mungkin setelah saya keluar, saya akan dielu-elukan. Dia keluar, nggak ada yang peduli sama dia. Media nggak peduli sama dia. Orang yang selama ini dianggap kawan, nggak peduli sama dia. Jadi apa dia? Nggak jadi apa-apa sekarang, ya kan? Nah, begitupun Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal pilihannya ada jalur yang sudah terbuka. Ya Pak Jokowi sudah kasih, ayo mau beres, ayo. Dan lawyernya juga pun menyampaikan hal terus-terusan. Iya kan? Kalau Bang Roy mau ke Solo, ayo kita antar. Oh, kah? Dia yang harus datang ke. Nah, ya udah, ya itu kan. Tapi kalian harus ingat ya, apalagi kayak Tifa dan si Rismon ya, yang baru merasakan namanya populer sekarang ini, itu harus ingat bahwa ketika kalian nanti masuk penjara, maka hilang semua ketenaran kalian, hilang sama sekali. Media nggak akan ada yang peduli, mereka akan mencari tokoh yang lain untuk dijadikan cuan. Ya, terus kawan-kawan yang kalian anggap kawan selama ini, itu pasti akan menghilang. Mereka termasuk podcast-podcast yang selama ini kalian anggap membantu pergerakan kalian, itu nggak akan ada lagi. Dan ketika kalian menyadarinya, itu sudah telat. Yang rugi kalian sendiri, yang rasakan kalian sendiri, keluarga kalian gitu. Itu yang harusnya ini. Ingat nggak siapa namanya itu? Kasus yang sama, kasus yang masuk juga Sugiknur, Bambang Tri dan Bambang Tri. Kliennya Bang Egy itu tadi. Kan? Sekarang jadi apa mereka? Nggak ada. Mereka bukan lagi pilihan untuk dicari oleh media. Gitu. Dulu, ya kan? Bahkan saya lihat tadi videonya Sugiknur mengomentari kunjungan Bang Egy ke nggak ada yang tahu. Orang udah nggak peduli sama Sugiknur. Ya, kalian harus ingat nih omongan saya nih ya. Apalagi yang dua orang ini nih yang pengen tenar cepat gitu kan. Nah, kalian harus mulai menurunkan ego bahwa malu ya, malu sebentar, tapi kalian akan menemukan kebebasan. Ini jarang-jarang loh. Ini apa sih namanya? Ini jalan yang sudah dibuka ya Singkat oleh Pak lagi. Jokowi, singkat ya. Jalan singkat yang dibuka oleh Pak Jokowi dan kalian nggak harus capek gitu. Betul. Karena bagaimanapun mereka tersiksa, Om. Iya, itu pastilah. Pasti karena mereka sendiri tidak menyangka akan sampai sebesar ini. Nggak ada yang nyangka, mereka nggak nyangka. Mereka cuma orang-orang biasa yang ingin populer, pengen terkenal, buat bangga-banggaan, gue ada di media gitu kan. Tapi mereka kaget ternyata mereka terkena kasus hukum. Nah, jadi saat ini kan sebenarnya cuma tinggal ego aja kan. Jangan lagi bilang mau panjang, pendek, panjang, pendek. Ya, kalau Roy Suryo tidak mau terima, ya kalian kan Mau main panjang. kan, kalian kan bukan anak buahnya Roy Suryo kan? Atau memang anak buah Roy Suryo kalian? si Rismo nama Risma nama Tifa. Kalau ini kan katanya Roy Suryo, kalau kata-kata kalian kan tentu beda. Nah, Bang Egy sudah menunjukkan bahwa dia bukan anak buah Roy Suryo. Betul ya. Ya kan? Itu penting juga ya. Jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah kalian silakan ya pilihkan. Ini keluarganya Tifa, keluarganya Rismon. Mungkin kalau nonton ini ya berikan pemahaman. Ini ada jalur yang bisa menyelamatkan Rismon, Tifa agar supaya bisa mendapatkan kebebasan dan tidak lagi terbebani dengan harus mencari isu terus-menerus. Capek bos, cari isu terus-menerus capek loh. Iya. Ya? Kita di redaksi aja pusing. Iya, kan? Mau apalagi nih besok nggak ada isu, nggak ada berita, nggak ada peristiwa besar. Itu sih menurut saya daripada bisa di atas 10 tahun katanya kan. 12. Nah, 12 tahun. 12 tahun. Daripada kalian menghilangkan umur kalian sebanyak itu, menghabiskan waktu, mendingan kalian malu seminggu lah paling. 12 tahun tuh kalau kerja serius bisa beli Alphard di tahun ke-6. Oke, makasih Om Teddy. Kita tunggu sikap bijak Roy Suryo dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ya orang sekelas Egy aja
mau menurunkan Menurunkan egonya. egonya. Kenapa teman-teman yang lain? Kita bukan mau mempengaruhi udah lalu ngalah aja, enggak. Tapi dari berbagai analisa secara hukum, Udah nggak bisa. udah ini kan apalagi berkasnya udah dilimpahkan ke kejaksaan. Udah. Dan sebelum itu ada sidang RJ kayaknya peluangnya masih lebih Masih besar. Masih. Ya. Proses untuk ke sana besar. Apalagi Pak Jokowi nggak bikin jadi ribet gitu. Ya, Bukti enggak. aja Bang Egy ke sana tanggal 8. Hari ini tanggal 16. 15 tuh mereka seminggu doang. Iya. Daripada sidang berbulan-bulan, apalagi kalau nanti ada kebijakan begitu lu dilimpahkan ke kejaksaan ditahan. Nah, Nah, kelar hidup. Ya, jadi kita tidak mau mempengaruhi atau menggoyahkan prinsip Bang Roy dan kawan-kawan, tapi ya kalau ada jalan yang lebih bagus seperti yang ditempuh Bang Egy, ya kenapa enggak? apa enggak gitu. Iya, kita tunggu aja Bang Roy, dan jangan lupa datanglah ke sini Bang Roy, ngobrol sama kita. Iya nih. Iya. Bang Roy, Iya. saya kayak pernah dua kali deh sepanggung dengan Bang Roy. Anak manis dia. Iya. Tapi kok jadi begitu? Betul. Ya Bang, hadir sini ya. Kita ngobrol santai. Dia sebutnya cc.com. Cumi-cumi.com Bang Roy, nggak usah diumpet-umpetin lah. Iya. Oke, terima kasih Bang Teddy. Makasih. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya.